Oke, kita mulai. Kalian lihat yang nomor nomor 3. Diketahui sebuah koordinat min 7,4 jarak titik A terhadap sumbu X dan sumbu Y berturut-turut. Nah, kalau ditanya kayak gini ya, diketahui sebuah koordinat min 7,4. Min 7 kan yang sini. Min 7. Ini min 7 ya. Ini min 7,4. Nah, kan berarti nanti titiknya di sini. Di situ ya. Nah, sekarang ditanyanya jarak terhadap sumbu X dan jarak terhadap sumbu Y. Nah, pertama jarak terhadap sumbu X. Nah, kalau jarak terhadap sumbu X, kalian hitung. Ini kan titiknya di sini. Nah, jarak terhadap sumbu X. Sumbu X itu yang ini. Sumbu X, ini yang sumbu Y. Nah, jadi kalian hitung jaraknya. Jadi dari titik ini ke sumbu X ini. Kan dapat 1, 2, 3, 4. 4. Nah, berarti jarak terhadap sumbu X-nya 4. Nah, sekarang kalau ditanyanya jarak terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Nah, kalau jarak terhadap sumbu Y, berarti kalian ukur. Dari sini, jarak ke sininya berapa? Kan ini sumbu Y. Ini kan titiknya. Jadi dari titik ke sumbu Y. Nah, hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti jarak terhadap sumbu Y-nya itu 7. Gitu. Jadi jarak terhadap sumbu X-nya 4 satuan. Jarak terhadap sumbu Y-nya 7. Udah, beres. Jadi kalau ditanya jarak kayak gitu ya. Jadi kalian hitung aja. Nah, jarak tuh positif. Ingat lagi ya, jarak tuh selalu positif. Ada yang mau tanya dulu nomor 3? Bisa ya nomor 3 mah? Ada yang mau tanya? 3? Udah ya, bisa ya? Sekarang kita masuk ke nomor 4. 4, sebuah garis terbentuk dengan menghubungkan dua titik, yaitu A min 4,8, A min 4,8 dan titik B 8,8. Nah, kalian lihat. Ini kan titik B, 8,8. Nah, yang ini titik A. Ini min 4,8. Nah, ditanya sekarang, posisi garis AB terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ditanya posisi garis. Kalau ditanya posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, kalian lihat. Nah, terhadap sumbu X dulu. Ini kan sumbu X ya. Ini sumbu X. Yang ini sumbu Y. Nah, kalau kalian lihat, ini kan garisnya lurus. Terus sumbu X juga lurus. Nah, kalau kedua garis ini lurus ya, dia tuh lurus kan, kalau kita perpanjang, dia nggak akan pernah bertemu garisnya. Kalau dia nggak pernah bertemu, kita sebut juga sebagai paralel. Jadi posisi garis AB terhadap sumbu X adalah paralel. Jadi AB, garis AB paralel terhadap sumbu X. Gitu. Nah, sekarang kita lihat yang terhadap sumbu Y. Ini kan sumbu Y nih. Ini terhadap sumbu Y. Kalau kalian terhadap sumbu Y, lihat. Ini tuh dia ngebentuk sudut 90 derajat. Kalau dia membentuk sudut 90 derajat, itu kita sebut sebagai tegak lurus. Nah, jadi garis AB tegak lurus terhadap sumbu Y. Gitu ya. Jadi ingat, kalau misalnya ada dua garis kayak gini, ini kan sama ya, ini disebut sejajar.
Kalian udah pernah belajar dulu pas kelas 7. Terus kalau misalnya ada 2 garis, dia membentuk 90 derajat. Ini tegak lurus namanya. Nah, sekarang misalnya kalau garisnya kayak gini. Dia memotong di sini sama memotong di sini. Ini sumbu X, sumbu Y. Nah, dia kan nggak sejajar ya. Nggak sejajar, nggak juga tegak lurus. Nah, berarti hubungan garisnya apa? Ada yang tahu? Apa? Berpotongan. Betul, berpotongan. Jadi kalau misalnya ada garis, dia nggak tegak lurus, dia nggak paralel. Kalian lihat aja, kalau misalnya dia kayak gini nih miring, kan dia kan berpotongan di sini sama di sini. Berarti garis ini, misalnya kita namain garis BC, berarti BC berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Aman? Oke, kita lanjut. Kita mau lihat ke nomor 5. Titik A min 2, min 4. Jadi ini ya titik A ya. Min 2, min 4. Nah, ada juga titik B. B itu 3,5. Nah, B ini dia 3,5. Kan X-nya 3, Y-nya 5. Nah, ditanya posisi titik A terhadap titik B. Nah, kalau posisi titik terhadap titik, nah kalian lihat, kalau titik A terhadap titik B, ini kan titik B. Kalau titik A terhadap titik B, berarti titik B ini dia jadi titik acuan. Gitu ya. Jadi kalau titik A terhadap B, B-nya jadi titik acuan. Kalau titik B terhadap titik A, A-nya yang jadi titik acuan. Nah, titik acuan itu apa? Titik acuan tuh 0,0 kan? Jadi kalian bikin Kartesius yang baru di sini. Kita sebut dia sebagai 0,0 sekarang. Jadi kalau ini 0,0 yang di sini, berarti ini kan min 1, ini min 2, min 3, min 4, ini min 5, ini min 6, dan seterusnya. Terus kalau yang ini, min 1, min 2, min 3, min 4, ini min 5, min 6, min 7, min 8, ini min 9. Nah, sekarang posisi titik A. Kalau titik acuannya B. Nah, kalian tinggal lihat. Ini kan dia berapa? Ini min 9. Yang di sininya min 5. Jadi min 5, min 9. Jadi posisi titik A terhadap B pada koordinat Kartesius, dia tuh min 5, min 9. Gitu caranya. Jadi ingat ya, kalau titik A terhadap titik B, berarti titik B jadi titik acuan. Jadi titik 0,0. Kalau B terhadap A, berarti A yang jadi titik acuan. Nah, sekarang gini. Kalau misalnya kalian nggak mau gambar A terhadap B. A-nya kan min 2, min 4. B-nya 3, min 5. Nah, kalau dia A terhadap B, berarti A minus B. Nah, kalian lihat yang X. X-nya kan min 2, min 3 berarti. Y-nya berarti min 4, ini plus 5 ya harusnya. Jadi min 4, min 5. Jadi min 5, min 9. Ini kalau kalian nggak mau gambar. Tapi biar aman sih kalian gambarin. Gitu. Jadi nanti kalau B terhadap A gimana? Kalau B terhadap A, ya berarti B minus A. Kayak gitu. Jadi yang X-nya 3, min 2, isinya 5.
Berarti Y-nya 5 min 4. Jadi 9. Jadi nanti B terhadap A posisinya 5,9. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu? Bebas ya, kalian mau pakai cara yang mana? Ada? Nggak ada? Oke, sekarang soal terakhir. Dua soal terakhir. Kita lihat yang nomor 10 dulu. Kita lihat nomor 9 dulu deh. 9 ya. 9 jika diketahui titik A, titik A-nya min 3, min 5. Ini titik A ya. Min 3, min 5. Terus titik B, B-nya min 3,7. Min 3,7. Terus dikasih tahu lagi titik C. C-nya 2,7. Ini C kan 2,7. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ini tuh kalau kita hubungin garis-garisnya, dia tuh ngebentuk yang namanya segitiga siku-siku. Nah, ditanya kan luas bangun. Kalau ditanya luas bangun, berarti kalian tinggal cari luas segitiga. Luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Jadi setengah kali alasnya berapa? Nah, kalian hitung dari sini ke sini. Dia itu berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti alasnya 5. Nah, sekarang tingginya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tingginya 12. Nah, udah dapat kayak gini. Kalian tinggal masukin ke rumus. Luas sama dengan setengah kali 5 kali 12. Coret kan? Jadi dapat 6 kali 5, 30. Nah, satuannya, karena dia bukan cm atau meter, kalian tulisnya gini aja. Satuan luas. 30 satuan luas. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu yang ini? Bisa ya? Jadi nanti tergantung. Jadi nanti kalian harus ngulang-ngulang lagi ya. Rumus-rumus luas. Luas segitiga, segi 4. Itu nanti kalian harus pelajari lagi. Jangan sampai lupa. Kita coba lagi yang nomor 11. Diketahui titik A, 4, min 3. 4, min 3. Terus titik B. Titik B. Titik B itu 4,4. Terus diketahui lagi titik C. Titik C itu 0,4. Yang ini. C 0,4. Terus dikasih tahu lagi D 0,3. 0,3 itu yang ini. D 0,3. Nah, kalian hubungin semua garis-garisnya. Nah, dia tuh ngebentuk apa ini? Persegi panjang kan? Nah, ditanya luas. Luas persegi panjang. Nah, kita tahu luas persegi panjang tuh sama dengan panjang kali lebar. Jadi kalian tinggal cari panjangnya berapa, lebarnya berapa. Nah, kalian lihat dari jarak dari sini ke sini itu berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ini 4 satuan panjang. Dari A ke B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 satuan panjang. Nah, jadi panjangnya 4, yang ini, panjangnya 4, lebarnya 7. Jadi kita masukin aja, 4 kali 7. Sama dengan 28. Ingat satuannya, satuan luas. Kayak gitu. Ada yang mau tanyain lagi? Sampai sini?
Udah bisa? Aman ya? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ngerjain latihan selanjutnya ya. Latihannya 3-15, nanti kalian kerjain. Nah, cuman ada satu lagi yang mau saya tambahin ya. Kan itu tadi kan berlakunya sama. Kalau misalnya kita punya segitiga kayak gini. Ini kan siku-siku. Nah, kalau tadi kan kita ngitung alas, tinggal hitung aja kan dari jarak dari sini sampai sini. 1, 2, 3, ini 3. Terus kalau dari sini sampai sini, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Gitu ya. Nah, sekarang kalau ngitung ini, jarak sisi miringnya. Kan kita nggak bisa ngukur pakai penggaris kan? Terus kita nggak bisa ngira-ngira juga kan? Nah, caranya sama. Kayak dulu kalian pas kelas 7 udah pernah belajar kan? Kalau segitiga siku-siku. Ini tuh kan A, B, ini C. Nah, kalau cara cari C, tinggal A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, jadi ini masih dipakai. Gitu. Ya. Sama kayak pas kemarin. Jadi nanti kalian buka-buka lagi buku yang kelas 7, rumus segitiga, rumus segi 4, biasanya sih yang dipakai luas jajar genjang ya. Jadi kalian cari trapesium, belah ketupat, gitu. Jadi kalian harus tahu bentuknya ya. Layang-layang. Kan kalau jajar genjang, alas kali tinggi ya. Trapesium, A tambah B per 2 kali tinggi belah ketupat, setengah kali D1 kali D2. Layang-layang juga sama, setengah kali D1 kali D2. Nah, nanti kalian lihat-lihat lagi yang ini. Jangan sampai lupa. Udah, itu aja. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Sir, mau nanya. Boleh, Sob. Kalau si bidangnya miring, kayak misalnya, kan waktu itu lagi aku teh sempat ngebahas sama guru les, pernah ngebahas yang nembak. Nah, dia teh si bidangnya teh miring gitu, jadi nggak pas sama garis. Si bidangnya kayak misalnya jajar genjangnya miring. Nah, itu ngitung luasnya gimana? Jajar genjangnya miring? Iya, jadi kan kalau ini dia udah pas gitu kan segaris. Tapi kalau ini misalnya kan harusnya begini, tapi dia jadi miring ke bawah gitu. Kayak gini bukan? Jadi nggak sesuai garisnya gitu. Biasanya sesuai sih. Biasanya sesuai sih. Jajar genjangnya kalau misalnya kayak gini nih ya. Jajar genjang. Ini kan alas. Nah, tingginya kalian hitung dari sini kan. Tinggi itu kan harus yang tegak lurus. Jadi kalau tingginya itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi tingginya 10. Alasnya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Alasnya 10 juga. Nah, jadi ini alas, ini tinggi. Tinggi itu yang tegak lurus. Ya. Jadi tinggal luasnya alas saya tinggi. 10 kali 10. 100 satuan luas. Cuman biasanya sih soalnya pasti kayak gini, pasti apa? Nggak miring-miring atau apa. Biasanya dia nggak bentuknya pas, karena biar bisa dihitung. Gitu. Ada lagi yang lain? Oke, kalau nggak ada, sampai sini ya pembahasannya. Nanti